Minta kepada KPK untuk mengusut ini dengan seterang-terangnya. Ya. Jadi kasus Pupu Papa dan kasus-kasus korupsi Jokowi dan anak-anak Jokowi untuk diusut tuntas. Setuju? Setuju. Kita akan tetap berada di sini ya sampai KPK benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya. Betul. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Harusnya KPK harusnya lebih independen. Jadi kami berharap KPK untuk semua para koruptor itu diadili seadil-adilnya. Misalnya kasus Blok Medan itu sudah disebutkan di dalam ruang persidangan. Nah, kalau sudah disebutkan di ruang persidangan, kenapa tidak dipanggil oleh KPK? Kan seperti itu. Betul. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Alhamdulillah hari ini Reboan ke-4. KNPRI di depan gedung Merah Putih KPK dalam rangka menyuarakan keinginan kita kepada KPK untuk tetap mengutamakan keadilan dalam menindak hukum terhadap semua kejadian-kejadian atau temuan-temuan kasus-kasus korupsi di Indonesia, betul? Jadi kita di ujung sudah tulis minta untuk tangkap dan adili satu Pupu Papa. Kasus Pupu Papa itu belum selesai. Jadi seenaknya wakil presiden kita ngomong silakan dibuktikan ya kan kalau itu siapa ya. Padahal ahli telematika Bang Roy Suryo sudah menyatakan 99, sekian persen itu adalah Gibran. Oke. Yang kedua, kasus-kasus korupsi dari Kaisang. Ya, di mana Kaisang ini menerima suap ya, menerima dana itu 100 miliaran sehingga dia bisa investasi. Membeli saham peternakan udang sampai 100 miliar. Keren ya? Keren. Mantap. Saya nonton video Pak Jokowi ngomong korupsi apa gitu, bingung gitu ya. Masa bapaknya kok kayak yang nggak ngerti opo-opo. Ujung-ujungnya kalau ditanya, ya nggak tahu, kok tanya saya. Yang ketiga, Kahiyang Ayu di dalam sidang mengenai pertambangan nikel di Halmahera Utara itu disebutkan adanya Blok Medan. Dan Blok Medan ini mengacu pada pasangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Kami minta kepada KPK untuk mengusut ini dengan seterang-terangnya. Ya. Jadi kasus Pupu Papa dan kasus-kasus korupsi Jokowi dan anak-anak Jokowi untuk diusut tuntas. Setuju? Setuju. Kita akan tetap berada di sini ya sampai KPK benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Harusnya KPK harusnya lebih independen. Kecuali kalau tuh ada tulisannya Ketua KPK kroninya Jokowi. Betul kan? Kalau Ketua KPK kroni Jokowi ya nggak berani dong. Benar ya? Betul. Nah rupanya Ketua KPK periode 2024-2029 itu tidak sah, Mama. Karena panitia seleksinya datangnya dari pemerintahan Jokowi. Kan yang mau dicari ini istilahnya kasus-kasus itu permintaan Jokowi. Masa yang milihnya istilahnya yang milih hakimnya katanya gitu, masa Jokowi? Harusnya di pemerintahannya Pak Prabowo. Berarti Ketua KPK yang sekarang itu tidak sah atau ilegal.
KNPRI dengan ini juga meminta untuk kepada pemerintahnya Bapak Prabowo segera membentuk panitia seleksi yang baru, kemudian memilih ketua KPK yang baru, sehingga hasil temuan-temuan KPK, kemudian tanda tangannya dari ketua KPK yang sekarang ini itu tidak sah dong kalau ketuanya tidak sah, ya. Jadi untuk menuju kebenaran, keadilan yang sebenar-benarnya dan yang sesungguhnya, kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera mencopot dan mengganti ketua KPK periode sekarang. Betul. Demikian kita aksi diam, jadi kita berdiri di sini 1 jam, ya 1 jam saja. Nanti mungkin teman-teman ada yang orasi. Hari ini Imlek, betul? Betul. Gongsi, Pasai. Kami tidak anti Cina, betul? Tapi kami tidak mau, ya, penduduk Cina dipindahkan ke Indonesia, betul? Karena kami punya anak cucu, ya. Kalau nanti seluas-luasnya PIK 2 itu diisi oleh Cina, anak kita kemana? Jadi jongos Cina mau? Coba jadi OB mau? Kenapa? Perumahan di PIK 2 itu dijual harganya 36 miliar. Kita bisa beli nggak? Berarti anak-anak kita bakal jadi jongos dong. Kami nggak mau. Kami tidak anti Cina. Gongsi. Tidak anti Cina. Kami welcome, tapi tidak dengan cara datang malam-malam TKA Cina, benar ya? Kemudian penduduk Cina dipindahin ke sini, nggak begitu. Nggak begitu. Pak Prabowo, Anda harus tegas, ini adalah masalah kedaulatan bangsa. Kalau kemarin kedaulatan bangsa Indonesia diinjak-injak dengan ketololannya Jokowi, kami harap Prabowo tidak seperti itu. Setuju? Setuju. Kami adalah, walaupun kita tahun ini kita nggak milih Pak Prabowo, ya. Terus terang Pak, tapi 2014, 2019 kami milih Anda. Karena kami tahu Anda adalah orang yang patut dipertimbangkan untuk menjadi presiden. Karena waktu itu tidak ada pilihan Pak, cuma Anda dan Jokowi. Kalau dalam bahasa kami, asal bukan Jokowi, betul? Nah, kalau sekarang karena Bapak bergabung sama Jokowi, kami tidak milih Anda. Tapi karena Anda sudah terpilih menjadi presiden, kami minta Anda menjalankan pidato Anda yang berapi-api tanggal 20 Oktober pada saat pelantikan, ya, itu untuk diterapkan. Anda akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, betul? Jauh-jauh Pak, di sini Jalan Rasuna Said filenya banyak di atas, benar nggak? Anak-anak Jokowi udah dilaporin dari 2022. Jangan sampai kalau urusannya itu di koalisi Anda tidak ngejarnya ke Antartika, tapi ke Antartika. Betul ya? Jadi itu pembahasan kita hari ini, kita nggak banyak, cuman itu aja. Nanti teman-teman silakan. Sebelum mulai aksi diam, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran. Amin. Ya, dan kita harus sabar karena upaya kita ini memang tidak gampang. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada semua rakyat Indonesia dan membuka mata. Tadi siapa Mulyono apa? Tipu-tipu. Baik, mari kita berdoa. Ya, kita baca Al-Fatihah. Silakan dimulai. Selesai, amin ya robbal alamin. Kita berdiri dulu, aksi diam. Mau pegang payung boleh. Agak nyebar aja. Ya. Nanti kita tutup dengan lagu ya, maksudnya. Tip. Minum sap. Saya itu kamu pakai undangan ya. Ima orasi. Bang, Ima Bang. Orasi. Kita aja apa? Bisa agak gini aja, yang bawah belajar foto itu beda. Yang itu benar. Enggak apa-apa saja. Agak ke atas, ke bawah. Nah, pada situ ke saya. Bismillah. Bismillah. Semangat. Itu yang anaknya saja. DPD udah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Bapak-bapak Ibu sekalian, orang pada liburan semua ke sana. Kami liburannya di KPK ini. Kami sangat prihatin terhadap negara kita ini karena sudah sampai tingkat internasional seperti itu. Bukannya prestasi yang kita dapat dari internasional, tetapi sesuatu hal yang memalukan dan itu sejarah yang buruk bagi negara kita. Nah, kita sekarang di sini berada di KPK, di depan gedung KPK ini, berharap kepada KPK untuk memberantas semua permasalahan korupsi di negara kita ini. Jangan sampai KPK image-nya bahwa KPK itu hanya memilah-milah orang. Ketika Tom Lembong misalnya langsung dijadikan tersangka, itu ada apa di situ, tanda petik seperti itu ya. KPK harus adil, karena jangan sampai orang mengatakan bahwasanya memang KPK itu adalah pesanannya, kita tahu bersama pesanannya, ya seperti itulah. Tidak perlu dijelaskan karena ini adalah rahasia umum yang diketahui semua oleh masyarakat. Jadi kami berharap KPK untuk semua para koruptor itu diadili seadil-adilnya. Misalnya kasus Blok Medan itu sudah disebutkan di dalam ruang persidangan. Nah, kalau sudah disebutkan di ruang persidangan, kenapa tidak dipanggil oleh KPK? Kan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai KPK hanya sebagai bonekanya saja. Jadi boneka saja. Jadi diatur. Nih, jadi wayang nih. Nih, ini nih yang kamu periksa. Ini jangan. Ini anak saya ini, jangan. Ini mantu saya, jangan. Ya kan seperti itu. Jadi ini kesayangan saya ini, jangan ini. Nah, jadi jangan pilah-pilah yang mau diadili seperti itu. Jadi kan rakyat nanti akhirnya menjadi apatis, menjadi tidak ada yang dipercaya di negara ini. Jangan salahkan rakyat ketika mau menggerakkan revolusi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih kasus misalnya Pak Mahfud MD saja pernah meminta dirinya untuk diperiksa, ya. Nah, ini tandanya orang bersih nih, ya kan? Beliau dulu dituduh bahwasanya dia dapat sogokan. Akhirnya Pak Mahfud bilang ya periksa saya. Nah, itu tandanya orang yang bersih. Nah, Kahiyang ketika dia sudah disebut-sebut namanya, menantu Jokowi ketika disebut-sebut, kenapa tidak berani? Ini periksa saya nih. Kalau memang betul-betul dia bersih, betul-betul dia tidak melakukan sogokan, tidak melakukan korupsi, dan seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita masyarakat, kami meminta kepada KPK supaya image-nya itu kembali betul-betul seperti beberapa tahun yang lalu, yang kita berharap banyak kepada KPK untuk membersihkan semua para koruptor di Indonesia. Kembalikan marwah KPK. Seperti itu. Ini sekarang masyarakat, wah nggak usah KPK, nggak usah berharap seperti itu. Jadi kembalikan marwah KPK karena memang KPK saat ini memang itu sepertinya dia tidak legal. Kenapa? Karena semestinya yang pilih itu seperti yang disebutkan tadi, sampaikan sama Mbak Mary, bahwasanya memang dia legalitasnya tidak ada. Aturannya presiden itu cuma 1 kali mengangkat KPK. Jadi periode berikutnya harusnya Prabowo yang mengangkat KPK. Ini saking maunya mengkangkangi semua, ya dia juga mau tunjuk ini, bahkan sampai sekarang kita ketahui dia pergi kemana-mana masih RI1. Waduh, jadi janganlah serakah. Hidup ini hanya sementara saja. Semua akan dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat. Umur Bapak sudah berapa? Waktu bertobat masih ada, Pak. Seperti itu kan. Jadi kami berharap kepada KPK, kepada Pak Prabowo, lihat, kasih durasi waktu. Sekian kamu tidak bisa, berhentikan KPK. Begitu saja, harus tegas. Bapak Prabowo, kami berharap sama Bapak, karena kami percaya bahwa insya Allah Bapak tidak mengkhianati rakyat Indonesia. Beda sama yang dulu tuh. Berapa banyak dia hianati kita. Bahkan langit bisa dia jual. Seperti itu. Jadi kami berharap insya Allah Pak Prabowo seorang kesatria yang tidak mungkin mengkhianati rakyat. Jadi harapan kami ada sama Pak Prabowo, mudah-mudahan video kami ini sampai kepada Bapak, bahwasanya insya Allah Bapak, mudah-mudahan Bapak masih seperti Bapak yang dulu, yang macan Asia. Jangan sampai orang jadi kucing. Ya, kami berharap Bapak tetap macan. Seperti itu. Memberantas semua
para koruptor di Indonesia, para oligarki yang memang mau mengacak-ngacak Indonesia. Kasihan rakyat kita, Pak. Semua digusur, semua di ini. Mereka tidak punya hak di negaranya. Mereka tidak punya hak. Lahannya puluhan tahun dia pakai, puluhan tahun dia tempati, digusur oleh Cina. Nah sekarang saatnya Imlek, kita berharap, saya banyak teman saya orang Cina juga, anda semuanya jahat. Seperti itu. Jadi kami berharap, Banyak dong jahat berarti. ya, banyak yang jahat. Masuk oligarki. Kami rakyat Tidak semua. Nah seperti itu. Jadi saya harapkan kepada para Cina yang masih lurus-lurus jalannya, tolonglah diingatkan para Cina yang bengkok-bengkok seperti Aguan itu dan kawan-kawan. Tolong diingatkan, saling mengingatkan untuk kebaikan. Apapun agama Anda, apapun etnis Anda, semua agama mengajarkan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tidak boleh merampas hak-hak orang lain. Betul. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.